Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ajeng Astofairnisa dengan NIM 72111419145. Di sini saya akan menjelaskan proyek pertama yaitu tentang keahlian teknologi sehari-hari. Yang pertama yaitu sistem informasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanage perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolahan data, pengolahan kata, dan perambahan web. Nah, ini merupakan macam-macam sistem operasi komputer, yaitu ada Windows 1985, Unix, dan macOS. Nah, macOS ini diproduksi oleh Apple Computer. Ini merupakan sebuah sistem open source yang artinya sistem tersebut bebas untuk diduplikasi, digunakan, dan diperbaiki siapa saja, namun tidak diberikan secara cuma-cuma. Nah, sedangkan untuk Unix, ini sama dengan macOS, namun bedanya ini diberikan secara gratis. Lalu bagaimana cara menemukan sistem operasi dan versinya? Yang pertama yaitu klik Start, kontrol panel, lalu sistem. Di situ tersedia versi dari Windows tersebut. Lalu ada piranti lunak aplikasi yang sering digunakan ada 4 dalam Microsoft, yaitu ada Microsoft Word, Excel, Access, dan PowerPoint. Nah, lalu ada pembaharuan Windows. Nah, tujuan pembaharuan Windows ini adalah menyempurnakan program dari sistem operasi untuk menghindari layar biru atau blue screen, crash program, kompatibilitas akses program dengan pihak Microsoft ataupun program lain, security atau keamanan yang sebelumnya terdapat bug atau celah yang dapat menjadikan dapat dengan mudah disusupi oleh virus, trojan, ataupun malware yang terselip dengan tidak sengaja saat Anda berselancar di internet. Lalu, identifikasi dan melacak perubahan. Nah, untuk memantau perubahan pada suatu dokumen Word ketika 2 atau lebih orang mengerjakan dokumen yang sama dapat dilakukan dengan cara klik review lalu track change. Nah, untuk menentukan versi Word yang sedang digunakan adalah dengan klik file lalu klik help. Nah, untuk pembaruan dapat dilakukan dengan cara klik file, help, lalu update. Perlindungan kata sandi. Nah, para manajer ini seringkali menyertakan sebuah lembar kerja atau dokumen pada sebuah email. Karena email sering ditarget oleh hacker, manajer mungkin perlu menambahkan proteksi kata sandi pada lembar kerja. Nah, proteksi kata sandi ini dapat dilakukan dengan tujuan sebagai berikut, yaitu melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint ketika sedang disertakan di email untuk menghindari jatuhnya kepada tangan yang salah atau dicuri hacker. Lalu, tujuan yang kedua yaitu untuk melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint dari modifikasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak diberikan otoritas oleh pemilik dokumen atau lembar kerja tersebut. Nah, lalu ada virus dan spyware. Virus dan spyware ini merupakan masalah yang serius. Lalu kedua ini berbeda. Virus ini bersifat berbahaya karena dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya untuk mencuri informasi sensitif. Nah, sedangkan untuk spyware ini tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan oleh komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi sensitif, namun bisa memperlambat kinerja komputer jika aplikasi spyware pada komputer terlalu banyak. Lalu ada ancaman dan hoax. Organisasi-organisasi ternama berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak tersebar di web mereka. Pengguna tidak akan menerima link dari organisasi ternama yang berisikan link untuk memperbarui sistem operasi ataupun menyakan informasi akun atau kata sandi pengguna. Jika hal ini terjadi, maka tentunya ini adalah hoax. Lalu proteksi. Nah, supaya komputer kita tetap terjaga, maka virus dan spyware ini kan dapat dengan mudah menyebar melalui jaringan di tempat kerja atau di sekolah. Maka kita harus melindungi, yaitu dengan proteksi. Ada 2 proteksi. Yang pertama ada proteksi komersial. Ini contohnya ada Norton dan McAfee. Ini merupakan 2 vendor peranti lunak antivirus dan anti spyware yang digunakan secara luas. Nah, produk-produk ini dibeli terbatas, misalnya dengan membayar biaya tahunan dan pembaruan dalam jangka waktu tertentu.
Nah, lalu ada proteksi gratis. Ini contohnya ada Lavasoft. Lalu ada email. Email ini amat mudah digunakan hingga kebanyakan orang tidak perlu memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Nah, perlu dicatat bahwa pengadilan di Amerika Serikat telah berulang kali menyatakan bahwa semua organisasi berhak untuk mengawasi email yang dikirimkan atau diterima di komputer yang dimiliki organisasi tersebut. Nah, yang pertama ada di implikasi di tempat kerja. Email melewati banyak server di perjalanannya dari pengirim ke penerima, dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Ketika pengguna menghapus sebuah email, email ini akan dipindahkan ke dalam kode file terhapus atau delete di dalam aplikasi email. Tetapi pengguna juga harus menghapus email dari folder file delete untuk mengeluarkannya dari komputer Anda. Lalu ada di etikat email di tempat kerja. Kepentingan dalam berkomunikasi secara sopan dan jelas menggunakan email karena pesan-pesan email dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dikirimkan kepada orang lain. Pengertian email sendiri adalah pernyataan tertulis yang dapat bertahan untuk waktu yang lama dan dapat dikirimkan ke banyak orang yang tidak ingin mengetahui pendapat. Lalu akun email pribadi. Email pribadi ini sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang Anda beli menggunakan peralih lunak yang Anda beli dan jaringan komunikasi yang Anda bayar. Kebanyakan organisasi memberikan kesempatan untuk menggunakan sumber daya komputer untuk kepentingan pribadi. Contohnya, kesempatan menggunakan telepon kantor untuk beberapa kepentingan pribadi. Lalu selanjutnya proyek yang kedua yaitu proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Fanpage. Nah, bagaimana cara membuat Microsoft Fanpage? Yang pertama yaitu dengan klik tombol Start, lalu klik All Program, lalu double klik Microsoft Fanpage seperti pada gambar. Nah, ini merupakan tampilan utama dari Microsoft Fanpage. Yang pertama kita lakukan yaitu dengan mengganti judul proyek ini dengan cara mengklik File, Save As, lalu ketikkan nama judul, lalu OK. Nah, untuk font yang diketik ini menggunakan font Times New Roman, ukuran karakter yang diketik adalah 12 poin. Nah, lalu ketik Universitas Pisa dengan from 5, dengan klik Format Paragraf, lalu Center. Nah, lalu kita akan membuat daftar bertanda, yaitu dengan membuat daftar lokasi, dengan cara klik Locations, lalu Format, lalu Paragraph and Alignment, dan buatlah paragraf terjajar ke kiri. Nah, klik Enter, pilih menu bullets, kemudian ketik Commuter Parking, Lot, Recreation Center, lalu 101 North Main Street. Ini merupakan lokasi dari Universitas Pisa tersebut. Lalu untuk membuat tabel, yaitu dengan cara pilih menu tabel, lalu Insert, lalu Tabel. Kemudian isi kolom row 4 dan kolom 4, lalu klik OK. Nah, ini merupakan tampilan dari tabel tersebut. Lalu, bagaimana cara menambahkan gambar, yaitu dengan cara pilih menu Insert, lalu Picture, lalu Clip Art, lalu pilih gambar yang sesuai dengan tema, lalu klik Enter. Lalu muncullah gambarnya. Lalu membuat daftar bernomor. Yaitu memasukkan kalimat why, ketik Enter, kemudian ketik why order from us, lalu ketik Enter, kemudian pilih klik numbering, kemudian ketik it is the best pizza you ever taste, our price are great, dan fast delivery. Nah, ini merupakan 3 alasan mengapa kita memesan dari Universitas Pisa. Lalu membuat link halaman web. Yang pertama yaitu dengan cara klik Enter, kemudian pilih menu Insert, lalu Hyperlink, lalu pilih email address, kemudian isi teks to display dengan kontak us, email address dengan evarianti56@yahoo.com. Kemudian subjek dengan Universitas Pisa, lalu pilih OK.
Kemudian akan muncul bendera warna biru, huruf U di samping kata Universitas Pisa. Lalu pilih menu Insert, Hyperlink, kemudian pilih Place in the Document, isi text to display dengan link to my school, lalu klik OK. Lalu pilih menu Insert, Hyperlink, kemudian pilih Existing File or Web Page and isi text to display dengan link to my school, lalu klik OK. Lalu pilih menu Insert, Hyperlink, kemudian pilih Place in the Document dan isi text to display dengan Go to Top of Page. Lalu pilih Beginning, klik OK. Nah, lalu ini tulisan berwarna biru akan tampil pada layar monitor dari Microsoft Fanpage tersebut. Lalu klik Preview untuk melihat halaman yang telah selesai. Nah, tadi merupakan langkah-langkah cara membuat sebuah fanpage. Lalu ada front page. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari front page, yaitu kelebihannya yang pertama yaitu lebih cepat, menghemat biaya pekerjaan karyawan, dan dalam hal membuat halaman web lebih mudah menggunakan front page. Lalu kekurangannya yaitu adalah kode HTML, yaitu kode yang diproses oleh browser internet yang dihasilkan tidak efisien, menggunakannya sulit, komputer dan perangkat lunak harus di-download untuk mencari aplikasinya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.